Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dhamma TV memang selalu damai di hati. Dan terima kasih pula Anda masih begitu setia mengikuti Kiprah Jati seterusnya, dan seterusnya. Hari ini kita masih berada di lereng Arjuna. Anda pasti kenal tempat ini. Ini adalah Padepokan Wangon, Nyawang lan Angon, melihat dan menggembala. Siapa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai warga bangsa, sebagai negara. Kita lihat dan kita gembala. Kita mesti mendahulukan yang digembala. Bila perlu apabila yang digembala ini dalam keadaan bahaya, harus kita bimbing, kita pangku supaya dia damai di pangkuannya sang penggembala. Demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Hari ini sebagaimana minggu-minggu yang lalu kita jelaskan masalah perkembangan dari sosio kemasyarakatan, sejarah, legenda, dan proses dialektika. Dialektika itu adalah suatu tanya jawab yang tidak akan berhenti tentang apa itu Singhasari yang ada di Lembah Arjuna ini. Minggu yang lalu sudah kami terangkan. Dan hari ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita kedatangan dua orang tamu yang menurut saya adalah istimewa. Yang satu ini sebelah kanan saya adalah yang dulu kami kenalkan, seorang jurnalis yang telaten ngemong anak-anak negeri, anak-anak yang masih belum jelas program hidupnya, dibimbingnya sedemikian rupa sehingga mereka diharapkan untuk bisa mencari jati diri sebagaimana putra Indonesia. Yang kedua adalah kebetulan sekarang ini beliaunya itu masih menjabat di Koramil di daerah Nongko Jajar sana, jauh banget dari tempat ini. Padahal beliau itu dengan beberapa person-person dari Kostrad, dari Brigif, tidak tahu, nggak ada yang minta, nggak ada apa. Pak Jati CS, Pak Nyoman, teman-temannya pada kerja bakti semua di sela-sela istirahatnya untuk mencoba menata pelan-pelan supaya Singhasari semakin indah, dan semakin indah. Beliau ada Pak Nyoman yang siang, pagi, sore, malam merekayasa tempat ini. Saya tidak terduga, saya menjadi ayem, menjadi tentrem, menjadi seneng karena Padepokan Wangon yang memiliki sumber nagan, memiliki gua. Di seberang sana ada sumber biru yang konon dulu didateng oleh raja-raja. Sekarang kita pelihara supaya Singhasari makan kenyang, datangkan duit justru oleh Singhasari itu sendiri. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita akan mencoba ini ke Pak Doni. Ini nama beliau itu Pak Doni. Pak Doni, sebenarnya setelah anak-anak dulu itu sering diajak main-main ke sini, ada keuntungan apa yang secara batin atau kejiwaan itu dimiliki oleh anak-anak? Ya, selama kedatangan ke Padepokan Ki Jati Kusumo ini, ya banyak sekali yang didapatkan terutama ilmu pengetahuan tentang sejarah, terutama tentang mengerti akan jati diri, dan kedua mengerti tentang kasih sayang, mengerti tentang bagaimana kehidupan itu seharusnya itu harus ada semacam kedamaian, ya, kedamaian di hati dan juga kedamaian untuk keseluruhannya. Kalau kita damai, saya yakin semua akan sejahtera. Ini kebetulan ada pertanyaan dari anak binaan saya. Tadi ada pesan beberapa pertanyaan itu Ki, ya. Mungkin yang bisa menjawab atau mungkin bisa paham tentang pengetahuan ini mungkin dari Ki Jati Kusumo, ya. Ini anak-anak tadi pesan, Bah, ini saya minta tanya ini, bela negara apa ada aturannya? Itu mungkin bisa dijelaskan kepada anak-anak binaan saya ini. Memang akhir-akhir ini lagi rame ya tentang bela negara.
seakan-akan pemerintah ini memaksakan perorangan ataupun golongan untuk ikut campur. Wong wis ana tentara, ana polisi, lha apa sih bela negara, seperti itu. Sebenarnya nanti biar secara teknis ada sendiri. Ini saya secara umum. Begitu manusia lahir di Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana geografisnya dan tempat itu diiyakan sebagai negara Indonesia, lahir lalu mendaftarkan akte kelahiran, ya, lalu ditulis oleh pemerintah. Sejak itulah seorang itu terikat dalam satu kenegaraan, ya. Karena keterikatan itu sudah barang tentu ada hak dan kewajiban. Haknya adalah memperoleh kemerdekaan sebagaimana cita-cita dan jiwa kemerdekaan. Kewajibannya adalah ikut menjaga kewibawaan, keamanan, dan kedamaian negara itu sendiri. Adapun aturan mainnya nanti akan ditentukan oleh undang-undang. Kalau sipil bagaimana, kalau militer bagaimana, polisi bagaimana, pemerintah bagaimana. Yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya negara itu pasti harus memenuhi syarat. Satu, wilayahnya harus ada. Ya. Yang kedua, manusianya yang disebut bangsa atau harus ada. Setelah manusia mempunyai wilayah, baru membuat aturan main. Aturan main itulah yang disebut politik, poli dan etika. Oleh karena itu aturan mainnya harus manusiawi. Oleh karena itu membentuk pemerintahan. Pemerintahan itu terdiri dari yudikatif yang menjaga undang-undang, legislatif yang melaksanakan pemerintahan, lalu eksekutif yang berhak untuk mengawasi benar tidaknya berjalannya yang diatur tadi itulah. Untuk itu ini kebetulan Pak Nyoman ini seorang Koramil, sebenarnya kasihan saya. Tiap hari itu noko jajar sini, noko jajar sini. Bahkan rumahnya sendiri rumah nomor 2. Rumah nomor 1-nya itu ke sini sampai kalau istrinya itu kangen nyusul, kadang-kadang nyusul ke sini. Istrinya juga mendukung sekali. Beliau itu ikut bercita-cita membesarkan Indonesia lewat Singosari. Saya kalau sudah itu ternyuh saya itu. Monggo dijelaskan Pak Nyoman. Bisa dijelaskan mungkin Pak Nyoman untuk lebih luasnya biar lebih paham untuk masyarakat terutama anak-anak binaan saya tentang bela negara. Gimana itu? Kebetulan Pak Nyoman sendiri sebagai anggota TNI ya. Apa betul ini, Pak? Iya. Baik, sebelumnya saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bapak Pak Doni selaku pembina anak-anak jalanan, anak kecil, tentang pertanyaannya yaitu tentang wajib bela negara. Saya kira pemerintah sudah mendengung-dengungkan, sudah mencanangkan bahwa rencana untuk melaksanakan bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia yang ber-KTP Indonesia dan yang berdomisili di Indonesia. Tidak pandang bulu, setiap warga negara berhak untuk mempunyai jiwa kesatria, yaitu jiwa mencintai tanah airnya, jiwa mencintai negaranya, yaitu lewat belajar atau pendidikan bela negara. Kemungkinan ini pemerintah Malang sudah menyiapkan juga tempat-tempat pendidikan pembinaan bela negara, yaitu di bela negara nanti. Yang pertama, bela negara lewat Wasbang. Kita melaksanakan Wasbang ke SD, SMP, SMA. Karena di situ diajarkan tiap-tiap warga negara harus mempunyai rasa cinta kasih, rasa cinta kepada negaranya sendiri lewat ideologi yang jelas, ideologi Pancasila. Terima kasih. Untuk anak jalanan atau anak negeri yang kita bina, itu apakah juga kita juga termasuk untuk bela negara untuk semacam itu, Pak Jati? Ya,
Ya harus, bahasanya harus. Malah di samping bela negara itu salah satunya adalah latihan ya. Latihan kalau sudah masuk dalam kegiatan itu, salah satunya itu ada kegiatan menanam kepercayaan diri. Lah menanam kepercayaan diri itu salah satunya adalah baris berbaris, latihan tegap, menghormat merah putih ya toh. Jadi jangan seperti sekarang, Agustus sudah rampung, bendera tidak pernah dicopot, dan kadang-kadang masangnya itu semaunya sendiri ya. Kalau misalnya pintu gerbang 2, merah putih itu harus di kanan, tidak boleh di kiri. Saya pernah tahu di Kota Malang, merah putih dipasang di tumpuan resek-resek. Padahal di itu yang lewat itu ya mobil-mobil plat merah dan lain sebagainya, itu kelihatannya sepele, itu kelihatannya kain saja, merah dan putih. Tapi kalau sudah ukuran tertentu dengan model tertentu, jangankan kok dipasang, ditulisi aja sebenarnya sudah tidak boleh. Itu bukan kok kita itu mengagung-agungkan, menyakralkan, tidak, tapi rasa patriotisme yang dijelaskan oleh beliau itu simbol kenegaraan. Negara itu harus bergaul dengan dunia internasional. Lah, dunia internasional itu saling bergaul kalau negara itu punya identitas dan diakui secara jelas, secara politik oleh pergaulan internasional. Nah, sebaliknya kalau pergaulan internasional itu tidak pernah ngakui, ya terkuyo-kuyo. Misalnya maaf ini lagi rame-ramenya soal ISIS ya toh. Begitu yakin dengan keyakinannya. Loh, keyakinan diyakini seyakin-yakinnya kalau manusia secara dunia, secara umum melihat sesuatu dipandang justru malah masa depannya itu menghancurkan nilai kemanusiaan, ya ndak benar. Makanya sekarang itu ya untunglah kelihatannya mereka sudah mulai sadar, betul-betul mudah-mudahan sadar. Dan di Indonesia yang sudah gemah ripah loh jinawe, tentrem, ayem, berbudaya, ini harus kita pelihara dengan baik. Lah, oleh karena itu saya masih ingat pada waktu mendapat pengakuan budaya yang konsis, seniman yang berbudaya tak pernah menyerah dan terus demi kepentingan umum oleh Pak Karwo kemarin, Pak Gubernur Jawa Timur. Kalau saya ringkes itu pidatonya itu ada 3. Dunia boleh bergetar, tapi Indonesia harus berkibar. Indonesia akan berkibar kalau Jawa Timur tetap tegar. Ini bukan kok karena kita Jawa Timur sentris, ini realita. Karena Jawa Timur itu manusianya sangat dinamis, sangat kreatif, dan satu sama lain itu tidak ada sekat ya toh. Orang Sunda di sini seneng, orang Aceh di sini seneng, orang Irian di sini seneng, orang Dayak di sini seneng. Jadi tidak ada unsur-unsur mendiskreditkan selama itu adalah dipandang warga negara Indonesia. Inilah dinamika Jawa Timur. Makanya sekali lagi Pak Karwo dalam pidatonya saya ringkes 3 kalimat. Boleh dunia bergetar, tapi Indonesia harus berkibar. Karena Jawa Timur masih berdiri dengan tegar. Oh. Terima kasih. Dan istimewa itu tadi untuk jawabannya. Gini Pak Jati, kebetulan saya juga sebagai pembina anak-anak negeri. Menurut Pak Jati dari sudut pandang bagaimana nilai positifnya maupun negatifnya, berguna enggak untuk anak jalan yang selama ini tersudutkan, yang dibilang anjal ya. Kalau kami sendiri berjuang untuk menjadikan mereka itu anak negeri yang kiranya harus kita rangkul, kita beri kasih sayang, kita berikan arahan agar dia jalannya lebih lurus, lebih benar dan lebih selamat. Saya minta arahan dari sisi gimana untuk positif dan negatifnya. Mungkin saya bisa untuk mengevaluasi untuk perjalanan pembinaan kita ini, Pak Jati. Positifnya sangat besar. Tidak jaminan yang mayoritas itu benar, tidak jaminan yang minoritas itu tidak benar, ya. Sekarang banyak manusia yang dihimpun oleh kekuatan-kekuatan politik. Tapi kelihatannya ada pamrih motivasi politik.
Dia menghimpun manusia, hanya dikumpulkan biting suaranya saja. Setelah itu tinggal geledak. Betul itu. Ya Itu toh, ini untuk kenyataan kepentingan tuh. ini. Ya, bukan karena saya itu mulai SMP katok cekak itu sudah berpolitik karena saya hidup di rumah keluarga Bung Karno. Mbak Yu Bung Karno, Ibu Hardoyo itu ibu saya yang ngangkat saya jadi anaknya, itu sangat cinta dengan saya, dan Bung Karno juga sangat mencintai saya, membimbing saya untuk mempunyai cita-cita yang mulia dan besar. Jadi oleh karena itu sekarang ini saya cenderung untuk sangat salut dengan kegiatan Mas Doni. Karena apa? Minoritas, himpunan kecil yang dibina dengan bagus, diarahkan lewat konsepsi program yang hebat, itu justru akan menghasilkan kehebatan. Daripada himpunan ribuan manusia hanya suluh gerudak-geruduk yang tidak karuan arahnya. Setelah yang menghimpun itu dapat kedudukan, kenikmatan, tinggal ganggang colong pelayu. Nah, itu akhirnya wong-wong politik lambene itu mesti gampang ngalor ngidul. Wah, ini kan karena situasi politik, umumnya itu begitu umumnya. Lah, sekarang kita harus sadar lah, dimulai dari minoritas yang jujur, yang benar, yang lugu, yang saja. Mudah-mudahan nanti bisa. Mumpung di sini, monggo silakan ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk Kijatinya atas masukan ya. Ini kita kembali lagi, kita berbicara tentang anak negeri, tak terlepas dari juga tentang budaya. Budaya tak luput dari, kalau nggak ada bapak, nggak ada mbah, atau itu kan kita nggak akan hadir ya. Ini kembali lagi leluhur. Nah, ini dijelaskan. Kadang kita bicara tentang leluhur atau nenek moyang itu kayak sakral. Jadi untuk memahami yang lebih sekarang lebih gaul ya. Kadang masyarakat atau anak-anak sekarang ini berbicara tentang nenek moyang atau leluhur itu kayak semacam nggak keren. Nah itu bisa dijelaskan itu. Soalnya anak-anak sekarang itu harus paham, kalau nggak ada orang tua atau mbah atau nenek atau kakek kan nggak ada kita. Nah itu salah satu syarat untuk hidup bahagia sesuai dengan pikiran atau batin siapa saja, harus connect, harus sambung dengan leluhur. Karena sambung dengan leluhur itu salah satu bentuk nasionalisme. Kalau Cina leluhurnya ya leluhur Cina, kalau Arab leluhurnya leluhur Arab, kalau Eropa leluhurnya leluhur Eropa, Afrika ya Afrika, Indonesia ya harus leluhur Indonesia. Karena yang ninggali warisan Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah leluhur kita. Boleh orang Arab hidup di sini, boleh orang Cina hidup di sini, boleh orang mana saja hidup di sini, asal memenuhi syarat sebagaimana aturan main politik. Tetapi bicara leluhur, negeri ini bukan tinggalannya orang Arab, negeri ini bukan tinggalannya orang Cina, negeri ini bukan tinggalannya orang Eropa, Afrika, dan lain sebagainya. Negeri ini adalah warisannya leluhur Nusantara, yang ilmu, pengetahuan, dan kredit poinnya di dunia tidak ada yang mengalahkan. Ayo, nggak usah ketemu dengan Bung Karno, ketemu dengan Jatiku semua, bantah-bantahan sampai elek. Iya. Gitu Terima ya. kasih Ki Jati. Gini, kita kembali lagi ke sini kan banyak ornamen-ornamen atau semacam patung-patung, mungkin ini simbol atau semacam peninggalan ya. Berarti kan menghargai sejarah ya. Kayak saya sendiri ini pakai Semar. baju Semar, gambar Semar. Ini kan timbul rasa kecintaan saya. Ini saya memang juga selain suka wayangan dan juga seneng tokoh-tokoh ya. Salah satunya tokoh-tokoh kayak Gus Dur, Bung Karno, mungkin tokoh-tokoh Pangeran Diponegoro, itu kan salah satu wujud kita ini kalau nasionalis ya. Kita soalnya hidup di tanah Jawa, Oke, di ya. Indonesia itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan,
Pak Doni bertanya sebagai mewakili generasi muda, apakah generasi muda masih perlu untuk membaca warisan-warisan aksara dari leluhur? Kelihatannya sangat menarik dan ini kunci dari kehidupan kita. Jangan kemana-mana, masih di depan semangat Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih juga Anda masih setia di depan Kiprah Jati ini. Dan sebagaimana tadi kita utarakan panjang lebar ke sana kemari, ini Pak Doni, apa masih ada unek-unek mumpung sekarang berada di padepokan saya ini? Monggo. Ini ketika saya masuk di pintu masuk padepokan ini ada rasa apa ya, budaya-budaya atau unsur apa, tulisan-tulisan atau aksara, dan juga ada relief-relief, dan juga ada beberapa tentang apa, simbol-simbol sini. Mungkin bisa dijelaskan untuk Ki Jati kepada adik-adik atau masyarakat biar paham, biar semacam apa yang ada di sini ini biar nggak tersudutkan atau terlalu dibilang masyarakat ini ditafsir yang tidak ini harus dijelaskan biar nggak ada unsur negatif dan juga kita itu nggak fitnah gitu. Ya. Mungkin Pak Jati bisa menjelaskan itu. Benar Mas Doni, cita-cita itu tidak cukup diangan-angan, ya ta? Seperti orang sodakoh itulah ngomong tok ya akeh ya gudang gitu. Tapi betul-betul ikhlas sebagian disisihkan. Justru yang memberi itu kan harus yang tahu. Yang tidak tahu kita ingatkan, tapi yang tahu harus memberi dulu. Jangan yang ngomong tidak pernah memberi ya, tapi lah oleh karena itu saya perlu simbol-simbol ini karena saya sebenarnya enggak buta sama sekali. Hanya yakin bahwa leluhur kita itu sangat istimewa. Istimewa itu apa? Kalau tulisan jelas bisa dirubah. Suatu saat bisa dipelintir oleh orang lain. Tapi leluhur kita itu membuat tulisan itu dengan batu, panas tidak lekang, hujan tidak lapuk. Dan begitu membuat tulisan yang disebut aksara, bentuknya gambar. Waduh, buktinya bangsa kita pernah besar. Di zaman Sriwijaya, di zaman Majapahit, mulai dari Singosari lah. Tapi yang mengerti itu kan ada khusus inilah. Pak Nyoman ini yang siang malam dengan tekun, tulus, tolong Pak Nyoman dijelaskan. Ini simbol-simbol apa sih sebenarnya? Mungkin ya, Pak Nyoman bisa dijelaskan biar Terima kasih. masyarakat paham. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Om Swastiastu, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu. 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 Karena ini berbicara masalah simbol dan budaya, sehingga saya akan menjelaskan sebisa saya kenapa anak muda harus mengerti simbol-simbol budaya ini, dan juga apa perlu mengerti anak muda itu. Saya kira anak muda harus mengerti tentang simbol dan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa. Nah, ketika anak muda tidak mengenal budaya atau budaya kemudian adat, anak muda itu akan lepas kendali. Itu menurut prinsip saya, karena jika kita sudah berbudaya, pasti kita akan nguri-nguri apa yang dilakukan oleh leluhur kita dulu. Kita menjalankan dan melanjutkan tugas leluhur. Kemudian adat. Setiap bangsa mempunyai adat, setiap daerah mempunyai adat. Khususnya untuk anak muda yang ada di wilayah masing-masing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Jawa, harus anak muda itu mengerti adat istiadat yang ada di Pulau Jawa di daerah masing-masing. Ketika anak muda itu tidak mempunyai adat, banyak orang mengatakan, wah, tidak beradat orang ini. Berarti kalau sudah tidak beradat, apa yang terjadi? Adat istiadat ditinggalkan, terjadilah anak muda yang tidak mempunyai harga diri di dunia maupun di masyarakat. Itu menurut saya. Saya kira gini Mas Doni, anak muda itu harus memahami simbol-simbol yang ada di Jawa ini,
ada simbol yang ini adalah disebut gedong candi atau candi. Dilengkapi dengan Surya Majapahitnya di bawahnya. Surya Majapahit itu melambangkan 8 kekuasaan, 8 arah penjuru kekuasaannya. 8 penjuru angin kekuasaan Raja Majapahit zaman dahulu yang memimpin dengan terbuka. Bermasyarakat pemimpinnya tidak terbukalah pemimpinannya. Kemudian masing-masing sudut mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dalam negara kan ada DPR ini, tugasnya ini, bagian ekonomi, bagian masyarakat kan ada, bagian perdagangan juga ada. Ini istilahnya simbol kenegaraan zaman dahulu. Terutama yang itu, Garuda Pancasila itu? Kalau Garuda Pancasila itu kan pemersatu bangsa. Yang jelas di situ ada kepala banteng, pohon beringin, ada bintang, ada padi kapas, dan ada rantai. Ya, masalah Pancasila mungkin anak-anak muda, khususnya orang Indonesia sudah memahami, dan tidak perlu dijelaskan satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ranah simbol-simbol yang ada di wilayah Jawa Timur, yaitu Gedong Candi. Pada dasarnya Gedong Candi ini dilambangkan dengan Dewa Brahma. Dewa Brahma adalah sebagai pencipta. Menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia disebut Dewa Brahma. Gitu. Pada saat menciptakan dia disebut Dewa Brahma. Saat Pak Doni di sini disebut Pak Doni. Ketika di rumah, bapaknya anak-anak. Apakah Pak Doni merasa menyesal dipanggil ayah sama anaknya? Kan juga tidak. Ketika di rumah, Pak Doni dipanggil ayah karena sebagai ayah. Ketika di luar, sebagai pembina anak-anak jalanan. Setiap tugas beda nama, gitu menurut saya. Menurut ajaran-ajaran yang ada di Jawa. Ini adalah Gedong Candi yang dilengkapi dengan relief-reliefnya. Kemudian, kalau zaman dahulu kala, Gedong Candi ini digunakan untuk pendarmaan para leluhurnya. Yaitu untuk memuja leluhur lah. Bukan berarti leluhurnya dimasukkan di sana. Bukan, gitu. Kemudian ini Brahma dilambangkan dengan simbol-simbol benderanya, lambang 8 penjuru angin Surya Majapahit. Kemudian yang kedua ini ada yang disebut dengan patung Dewa Wisnu. Ya. Patung Dewa Wisnu ini melambangkan dari pencipta, kemudian melambangkan pemelihara. Karena kasih dan sayang ada di sini. Dia sebagai Tuhan setelah menciptakan akan memelihara yang diciptakannya itu, dipenuhi apa kebutuhannya. Maka dari itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak perlu bengok-bengok minta kepada Tuhan apa yang kita tidak punya. Karena yang menciptakan kita sudah menyiapkan. Tidak perlu bengok-bengok, Pak saya minta ini, tidak perlu. Jadi bapaknya akan mengerti. Yang menciptakan akan mengerti bahwa saya menciptakan ini supaya hidup, kebutuhannya apa, pasti saya akan dipenuhi. Tetapi dengan jalan menjalankan swadharmanya sebagai manusia. Swadharma itu adalah kewajiban sebagai manusia. Di sini lambang cinta kasih. Di dalam simbol yang disebut dengan Dewa Wisnu yang duduk di atas Garuda atau Garuda Wisnu. Kemudian yang ketiga itu ada lambang Linggayoni dibentuk dengan bentuk kentongan kalau di Jawa. Nah, Linggayoni itu yang dari atas itu adalah kentongannya, kemudian kentongannya masuk ke bumi. Bumi itu sebagai simbol Dewi Sati. Kentongannya simbol Dewa Siwa. Itulah penyatuan Siwa dan Sati itu akan menciptakan kehidupan di dunia ini. Gitu menurut saya, Mas. Ya. Kalau tidak salah. Terima kasih. Ini lumayan sangat manfaat ya buat adik-adik masyarakat biar nggak salah paham. Nah, ini kembali lagi ke anak negeri atau yang dibilang anak jalanan itu, kita kan memang merubah stigmanya. Anak jalanan kita rubah stigmanya, terutama stigma
moral atau akhlak itu agar dia itu ke depan lebih baik, lebih benar, lebih terarah, dan dia bisa jadi manusia yang benar-benar manfaat pada sesama. Nah, untuk kedisiplinan, apa pesan untuk anak-anak binaan saya ya, Pak Mayan mungkin bisa memberikan pepatah dua patah agar mereka itu bisa terarah dan dia bisa benar paham, biar dia itu nggak males. Apa yang disiapkan atau yang diarahkan buat mereka? Untuk anak-anak negeri atau anak-anak jalanan, supaya menciptakan kedisiplinannya, yang pertama pasti dia harus disiplin kepada mencintai sesuatu yang tidak nyata, yaitu mencintai Sang Pencipta. Kalau mereka sudah mencintai Tuhannya, mereka pasti akan mencintai dirinya. Karena Tuhan itu juga ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian, kalau dia cintanya kepada junjungannya, istilahnya kepada yang menciptakan sudah besar, baru kita mencintai kepada yang diciptakan. Cinta kepada ciptaan Tuhan itu wujud dari kedisiplinan melaksanakan ajaran cinta kasih dari Tuhan. Kemudian mereka harus senantiasa menepati waktunya. Tepatan waktu termasuk kejujuran ya Pak? Kejujuran. Ya? Dia menempati waktu dia menghadap atau memuja Tuhannya harus dilakukan. Bagi yang Muslim dia waktu sholat kapan, bagi yang Buddha waktu persembahyangan kapan, yang Hindu juga ada waktu-waktu persembahyangan. Kemudian mereka juga harus disiplin kepada dirinya. Sudahkah saya mandi, harus disiplin. Istilahnya, sedino tidak mandi berarti tidak disiplin. Karena aturan manusia hidup adalah mandi pagi, siang, sore. Kalau bisa pagi dan sore saja. Kalau siangnya nanti jadi cacing kalau mandi terus kan gitu. Kemudian mereka dilatih disiplin pertama kali kalau ada perkumpulan anak jalanan atau anak negeri itu, dia dibariskan di lapangan atau di depan pekarangan rumah. Dasar membentuk kedisiplinan seseorang lewat baris berbaris. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini juga saya sampaikan pada anak-anak binaan saya dan juga masyarakat keseluruhan, bahwasanya anak-anak jalanan rata-rata memang dia bukan kurang kasih sayang, bukan ya, tapi rasa ada tidak ada keyakinan, tidak ada kepingin dia itu berubah yang lebih baik, lebih benar. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Jati. Apa benar anak-anak ini nantinya kena penyakit satu ya, yang sampai saya omongkan kepada mereka itu penyakit getun atau kecewa. Di kemudian hari umur sekian akhirnya getun. Nah, ini tolong diberi masukan biar mereka itu tidak salah jalan lagi, nggak salah ke arah yang hal-hal yang kriminal atau negatif. Dia bisa terarah, dia bisa pulang ke rumah, dia kembali ke mana? Sekolah lagi gitu. Saya minta semacam masukan biar mereka itu tidak hidup di jalan lagi. Soalnya hidup di jalan ini sangat keras, sangat bahaya menurut saya ya. Itu banyak dibilang penyakit dan juga penyakitnya ya dirinya sendiri nanti masuk angin atau semacam itu ya, dan juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Perbuatan-perbuatan yang negatif, baik itu kriminal apa semacam itu ya, kita antisipasi biar anak-anak negeri ini biar semua itu selamat. Ya. Tanggung jawab siapa itu? Oke, jadi memang kelihatannya yang muda-muda itu perlu kita berikan pegangan ya, pegangan untuk hidup ini supaya dia tidak terlalu liberty ya, tidak terlalu bebas yang tanpa batas. Hidup ini jangankan kalau anak-anak yang hidup di jalan, orang kaya pun butuh kedisiplinan. Orang kaya konglomerat pun butuh kedisiplinan. Contoh ya, orang yang selalu bersenang-senang makan, yang tidak dipikir saya makan apa, kapan waktunya, untuk apa, itu pun akan menjadi penyakit.
Oleh karena itu banyak pula orang-orang kaya raya yang sekarang tuh di tempat tidur, maaf, hidup ndak hidup, mati ndak mati itu banyak. Nah, saya akan membuat ayat baru, mudah-mudahan yang muda-muda ini gampang ngapal nih gitu loh ya. Bukan kok berarti saya orang suci, enggak, bukan itu ya. Supaya gampang, ayatnya Pak Jati ini apa sih? Gini loh Dek, anu ya, ini lahir. Ini katakanlah bahasanya mati gitu. Lahir mati itu 100%. Itu mas pasti sekian persen bahagia, sekian persen menderita itu mesti ada. Mesti ada. Bahagia terus nggak mungkin. Karena kita punya jiwa. Buktinya apa? Kita makan kasep gitu aja udah lapar, udah bingung. Itu artinya penderitaan, ya toh? Kita misalnya cekot itu udah penderitaan. Lah, tetapi kalau kita punya metode atau hukum lahir mati 100%. Kalau kesenangan itu dihabiskan waktu muda, terakhir saya yakin seyakin-yakinnya pasti menderita. Pasti menderita. Karena hukumnya dilanggar. Hukum kesenangannya dihabiskan waktu muda, sehingga waktu tua tinggal mikul kesusahannya saja. Oleh karena itu kalau saya muda lebih baik saya sengaja untuk menderita. Misalnya, saya dulu waktu kecil ya, setelah bapak saya itu ekspor domba ke Australia, sosial ekonominya semakin tinggi. Saya minta kuda Australia dibelikan. Saya masih SMP kelas 3 itu. Bude, saya tuh nuwakal. Kalau naik kuda itu orang sekampung tuh sembunyi semua dulu itu ya. Tetapi saya sadar, di tengah-tengah saya anak laki satu-satunya yang dimanja oleh orang tua. Saya nanti kalau lengah, pasti masa tua saya menderita. Oleh karena saya itu hidup ngenger, mengabdi, yang bersihkan WC, yang ngepel, yang nyapu, yang nyuci punya juragan. Ya bahasa sekarang buruh itu loh. Kalau buruh saya karyawan pabrik bisa, itu enggak. Apa saya istilah itu ya? Buruh di rumah tangga itu loh. Salah koni. Ternyata karena nasib saya sudah ditakdirkan untuk bahagia, loh kok ternyata yang saya ngengeri itu masih orang besar ya, yang tidak ngerti kalau eyangnya itu masih saudaranya eyang saya. Akhirnya saya diambil anak, yaitu kakaknya Bung Karno, Buardoyo. Itu dengan saya cintanya setengah mati. Karena waktu kecil saya pinter main wayang kulit, ya pinter menari, guru tari saya ya, pidato juga pinter, Bung Karno juga sangat cinta. Lah itu kan apa ya, sesuatu yang sudah dituntun oleh kodrat, dituntun oleh karma. Tetapi kesadaran jiwa lebih baik menderita disengaja daripada menderita tidak sengaja, ya toh? Menderita itu kalau disengaja itu nggak sakit. Misalnya lapar, sengaja saya makan 2 sendok, ya toh? Nggak berlebih-lebihan 2 piring atau 3 piring. 2 sendok sudah cukup, dikasih minum gitu supaya energik, gulanya ditambah gitu. Inilah, jadi anak-anak muda ini mudah-mudahan mulai sadar, gunakanlah masa muda ini serevolusioner mungkin. Saya pakai bahasa revolusioner karena revolusi itu istilah Bung Karno, penjebolan dan pembangunan. Dijebol kebodohan kita, dijebol kemalasan kita, dijebol kebodohan kita untuk kita bangun menjadi suatu karakter manusia yang kuat, sehat, dan perkasa. Apa artinya manusia baik kalau negaranya jelek? Jadi ukuran manusia baik itu adalah tergantung dari negaranya. Pak Doni baik, Pak Nyoman baik, Jati baik. Kalau negaranya jelek, ya manusia itu ya baik. Oleh karena itu ukuran orang yang masuk surga pasti kalau berbuat untuk negara. Kalau orang baik, baik saja, kepercayaan Jawa, dilahirkan ke 6 kali. Tetap api tok, dilahirin lagi. Ke-7 menjadi binatang berkaki 4. Itu kepercayaan Jawa ya. Rasional juga itu. Karena apa? Karena kembali suci itu, roh suci sudah tidak dibungkus jasmani, badan astral itu loh. Tidak dibungkus jiwa, tidak dibungkus sifat. Baru kembali ke roh suci. Sebenarnya urusan otak memanage kehidupan kita saja. Lah ini di leluhur kita, ilmu-ilmu yang semacam itu sudah sangat membudaya. Oleh karena itu leluhur itu bijak sekali.
membuat ilmu pengetahuan itu supaya tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena matahari, dibuatlah semacam patung-patung. Bukan menyembah berhala, ini tulisan lebih konkret, sulit untuk dirubah. Ngerubah itu mesti konangan, tapi kalau tulisan dicetak lain percetakan, diwai satu strip gitu aja artinya sudah lain. Nah itu loh, bedanya kan di situ. Jadi relevansinya yang muda-muda mendekat kembali, apalagi sekarang ini ya, maaf ya, saya tidak nakut-nakuti Mas Doni. Dunia itu sudah dihuni oleh manusia-manusia yang justru menodai hukum Tuhan. Buktinya apa? Alam rusak, ya. Binatang-binatang buas habis oleh manusia. Bukan manusia habis oleh binatang buas, tapi binatang buas habis oleh manusia. Betul itu. Buaya, harimau, semua habis. Semua ditembaki, semuanya sendiri dibunuh. Hanya pengen kulitnya, hanya pengen taringnya. Untung ini bukan taring harimau, ini anu ya apa? Ini batu. Batu. Saya sampean kasih masih saya simpen. Ini kembali lagi ke anak negeri ya. Ini kan suatu dinamika dalam kehidupan ya. Ada negatif dan positif. Kalau ada semacam dokter, ada yang sakit. Ini juga ada anak-anak jalanan atau anak negeri yang kira ini makanya saya sampaikan kepada masyarakat keseluruhannya. Ayolah kita sama-sama. Saya berharap agar kita semakin banyak orang yang peduli, semakin anak-anak yang terlantar atau yang dibilang anak jalanan atau anak negeri ini bisa terentaskan. Nah ini tanggung jawab siapa kan? Kalau di undang-undang kita lihat hanya undang-undang yang berbicara pasal gini tanggung jawab negara. Nah itu. Tapi pembuktian. Nah pemerintah sekarang ini kadang maaf ya dalam kutip saya sendiri bukan kepingin dapat anggaran gini. Saya sendiri memang berupaya dan sinergi dengan mandiri ya. Apa yang kita belanjakan, apa yang kita lakukan nggak akan habis. Itu benar nggak Ki? Sampean membuat semenggemari ini, itu berarti sampean itu Mas Doni itu sudah menemukan jati diri. Kenapa Wong Arjuna itu ganteng, Bratasena itu gagah, ya atau Puntadewa itu luhur, lah kok seneng Semar? Ya ini sampean sudah menemukan jati diri sendiri. Semar itu siapa? Beliau itu adalah manusia pertama yang hidup di gelang Sungai Berantas, yang nanti itu akan melahirkan bangsa-bangsa besar di seluruh dunia. Beliau pada waktu itu setelah bumi meledak, hidup sendiri gelundung di Kali Berantas, di gelang Kali Berantas ini, sumbernya di Arjuna, lalu ujungnya di Surabaya, kan bentuknya begini. Nah beliau suatu saat sendiri, lalu moksa ke Kahyangan kalau cerita pewayangan. Bilang sama para dewata, Pikulun, mohon maaf, saya bertanya. Tanya apa? Ismoyo, itu. Kalau naik, ganteng dia, rogonya ditinggal di sini, sukmanya yang lain. Saya di bumi itu hidup sendiri. Lalu saya harus bagaimana? Tugasmu adalah mengisi bumi, karena bumi itu untuk kau dan anak keturunanmu yang diterangkan oleh Pak Nyoman tadi itu ya toh. Oleh karena itu bawalah turun bidadari 4 ini, jadikanlah istri-istrimu. Itu ya di wayang disebut Sri Kandi, Nawang Sri, Kanim menjadi Kwan Im ya, terus Dino menjadi Daine, terus Saraswati disebut Sri Kandi lah. Kan Im melahirkan kulit berwarna, lalu Kwan Im melahirkan orang kulit kuning, lalu Daine melahirkan orang kulit putih, lalu Saraswati melahirkan orang kulit hitam. Nah, oleh karena itu Semar ini selalu mempunyai jiwa ngemong para satrio tanah Jawa. Wah, ini bukan omongan orang Jawa, ini filosofis kuno. Tugas Pulau Jawa ini adalah mewadahi manusia-manusia Jawa. Jawa itu saya sebut setengah dewa. Kita bisa membuktikan. Buktinya apa? Apa ada nama rangkep-rangkep satu pohon sampai 24 nama kecuali Jawa, ya toh? Misalnya kelapa, Eropa kakanut, ya toh? Terus
lipok gakanut, daun-daun kelapa itu, lalu dan lain sebagainya masih kakanut gitu. Tapi kalau di sini glugu, cengkir, manggar, bluluk, klopo, yaitu belarak, janur. Muat 24 nama itu. Itu artinya perasaan bangsa kita itu mewadahi aspirasi perasaan-perasaan dunia. Oleh karena itu Semar itu bunyinya hamemayu hayu ing dawana. Tugas kita membuat perdamaian dunia. Oleh karena itu yang dimong para satrio. Kenapa? Karena kalau ada manusia yang mempunyai sifat eksploitasiong denasiong parnasion dan eksploitasiong dan lomparlom, menghancurkan menindas harkat kemerdekaan orang lain, musuhnya adalah satria-satria Pancasila. Ya, dia adalah bentuk-bentuk kaum penyembah berhala di zaman modern, disebut kapitalisme gitu. Jangan dipelintir penyembah berhala itu gini, bukan. Ini kitab suci ini. Terima kasih Ki atas masukannya tentang budaya, tentang leluhur, tentang kepedulian anak-anak negeri ya. Memang selama ini kita jalan tuh yang tak ajak rekan-rekan itu, loh kok nggak ada gajinya. Memang kita ini bukan untuk pekerjaan, kepedulian. Makanya teman-teman itu yang saya ajak untuk kepedulian tentang anak negeri ini, ya tuh geser-geser sendiri secara alam. Iya. Saya sampai ya udah jalan sendiri. Yeah, yang penting tujuan saya nggak ada katain untuk memberikan kasih sayang, belajar sabar, penuh pengorbanan menuju yang kebenaran. pesan saya sama tuh ngomong satrio ya. Ngomong satrio dan harus menjadi satria. Dan Terima suatu kasih. saat meskipun minoritas harus menjadi tokoh-tokoh, dan itu gampang, tinggal kemauan. Manusia tidak yang beda. Lah, para penonton Dapat TV yang kami muliakan, terima kasih. Memang tidak akan habis-habisnya bicara tentang budaya Nusantara yang sedemikian hebat, tak ada tandingnya di dunia ini. Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, kami hanya sekedar mengingatkan, meskipun saudara-saudara tetap ingat bahwa setiap hari Minggu jam 6 sore selalu di depan Damat TV yang selalu damai di hati, khususnya di Kiprah Jati, dan diulangi setiap hari Senin siang. Terima kasih, sampai berjumpa minggu yang akan datang.